Ya, sekarang saya menuju ke Komisioner KPK dulu, Mas Nurul Gufron. Ini ketika saat ini disorot adalah satu perusahaan forwarding yang ditunjuk oleh KKP. Ini kan pertanyaan kok bisa sakti sekali, siapa orang di baliknya. Apakah ini ada kemungkinan bahwa kasus ini akan dikembangkan, ada orang-orang yang terseret. Dan juga ada perusahaan-perusahaan eksportir juga pakai data fiktif. Ini bagaimana? Poin masuk kami atas perkara ini memungkinkan kemudian dikembangkan untuk kemudian terhadap kasus-kasus lebih lanjut ya. Apakah kemudian perusahaan-perusahaan yang lain juga ternyata berkomitmen memberi sesuatu kepada saudara EP, itu semua sangat terbuka kemungkinan untuk kemudian kami tindak lanjuti. Yang perlu kami sampaikan juga, kenapa KPK kemudian concern pada perkara ini. Semula memang dengan adanya monopoli pengiriman melalui satu forwarding ini, juga penetapan tarifnya itu tidak lazim. Di mana-mana pengiriman itu selalu biasanya berdasarkan berat atau volume. Tetapi untuk pengiriman baby lobster ini yang diukur tarifnya adalah per ekor. Per ekornya 1.800. Itu sangat membengkakkan biaya. Yang ya mestinya anggap per kontainer ya antara 10 sampai 20 juta, tapi kalau kemudian dihitung per ekor itu membengkak menjadi sekitar hampir 100 juta itu per kontainer. Di sini ini kan menjadi hal yang luar biasa ya Mas Nurul Gufron ya, bukan permasalahan perizinan, tarif ini juga dibengkakkan atau dinaikkan secara luar biasa. Ada juga potensi korupsi tidak di penetapan tarif yang lebih mahal ini? Ya, dari selisih tarif pengiriman yang normal dengan yang kemudian dengan menggunakan sistem per ekor itulah kemudian hasilnya itu kemudian dibagi-bagi oleh pengelola forwarding itu kepada berbagai pihak, salah satunya kepada saudara EP tersebut. Itu suapnya di situ. Ya, baik, sekarang saya mau ke Pak Guntur nih. Pak Guntur, ini ternyata mengenai tarif ini juga menjadi sorotan KPK, dikatakan bahwa mahal sekali. Ini berarti suap-suap yang tadi dibagi-bagi ke pihak-pihak yang sudah melancarkan bisnis ini secara monopoli ke satu orang, diambil dari selisih tarif pengantaran per ekor itu ya Pak ya? Nurul Gufron yang bisa menjawab. Baik. Kalau di KPK begini, pada dasarnya kita kan melihat persaingan usaha itu bisa menciptakan suatu proses bisnis yang paling efisien. Jadi dengan hanya monopoli berarti dalam hal pricing seperti tadi yang Pak Nurul Gufron katakan, itu jadi tidak ada pilihan lain bagi para penggunanya. Jadi di sana itu yang menjadi indikasi awal dari kita. Terlebih lagi prosesnya itu sebenarnya hanya dari Soekarno-Hatta dan itu menciptakan potensi kerugian yang besar dari para eksportir gitu. Jadi ini sebenarnya yang nggak berdaya eksportirnya. Jadi dengan posisi monopoli ini sudah dia harganya mahal dan kemudian prosesnya juga harus hanya melalui satu pintu Soekarno-Hatta. Jadi ini tentunya sangat tidak efisien. Makanya berarti tadi ini nggak normal dari ya, Pak, nelayan pengantaran semahal ini dengan harga pengantaran per ekor yang juga mahal ini berarti tidak normal. Idealnya seperti apa? Ya, ini tentunya tergolong sangat mahal ya, melebihi dari yang wajar. Itu mengapa kalau kita lihat tadi ada keluhan dari para nelayan. Karena kalau ini monopoli, maka pembebanan harga dan resiko ini diterapkan kepada semua eksportir. Dan pada dasarnya semua eksportir akan melakukan penurunan pembelian kepada para nelayan. Pada akhirnya nelayanlah yang menanggungnya. Oke. Baik, sekarang saya sudah ditambah lagi narasumber saya malam hari ini dari ICW, pastinya di sini Mas Tama S. Langkun. Mas Tama, kita sudah banyak berbincang, tapi mudah-mudahan akan banyak juga hal yang bisa saya gali dengan Mas Tama. Dengan ada satu perusahaan forwarding yang ditunjuk hanya satu untuk melakukan pengiriman, tarifnya mahal. Pertanyaan ini, perusahaan ini terafiliasi apa? Betulkah bahwa selain monopoli forwarding, eksportir yang ditunjuk pun terafiliasi partai politik tertentu? Nah, yang kemudian kita harus lihat kan dari mulai konteks penunjukannya. Saya tidak melihat ada satupun aturan yang melandasi penunjukan tersebut.
Artinya boleh dikatakan nggak ada dasarnya. Kemudian pihak yang kemudian mengelola ya, kalau kita bicara dari sektor hulunya, bagaimana penentuan kuotanya, kemudian sampai penentuan kargonya, itu pun juga misalnya dikelola dan tanggung jawab oleh satu orang yang itu kemudian staf dari kementerian. Nah, yang kemudian kita lihat adalah ada banyak yang kemudian bersaing. Ada para pelaku usaha yang tadi sudah sampaikan juga, misalnya ada yang mereka sudah memenuhi persyaratan, tetapi kemudian nggak dapatkan izin. Tapi begitu kemudian yang lain yang tadi dikatakan misalnya ada perusahaan-perusahaan yang baru lahir, katakanlah misalnya baru netes ya gitu ya, terus kemudian dia bisa mendapatkan izin. Nah ini yang kemudian kita lihat ke belakang. Siapa ini perusahaannya? Kemudian kalau dalam bahasa yang sekarang sedang populer, ini beneficial ownership-nya itu siapa sih? Siapa sih penerima manfaatnya? Itulah kemudian yang tadi dijelaskan kan, bagaimana kemudian ada istilah dari partai-partai politik, kemudian pihak-pihak yang memang dekat dengan kekuasaan, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian juga harus menjadi perhatian. Kalau kemudian hari ini, kalau saya dengar keterangan resmi dari KPK begitu, kita baru bicara soal bagaimana kargo itu ditentukan. Harga 1.800 dianggap kemahalan, padahal saya juga bisa mendapatkan akses ya. Ada penawaran-penawaran soal kargo, 1 kilogram itu sampai dengan ke Vietnam itu 118.000. Ini satu benur 1.800, artinya bisa sampai berapa juta dia harus keluar uang dari pengusahanya. Nah, kalau dilihat dari penentuan-penentuan tadi, tentu saja kita juga berharap KPK juga masuk ke soal bagaimana perusahaan-perusahaan yang baru, belum ada budidayanya, belum ada persyaratannya, tiba-tiba dia punya izin. Oke, saya ke Mas Muhanan. Nah, ini menjadi terakhir pernyataan untuk Mas Muhanan karena membuka dugaan korupsi ekspor baby lobster pastinya akan menghindari kerugian negara. Tapi ternyata ketika dibuka dugaan korupsi ini juga kalau dihentikan ekspor baby lobster menyengsarakan juga ini. Bagaimana kemudian Mas Muhanan? Mas Muhanan? Ya, bisa didengar jelas pertanyaan saya? Ya, boleh dijawab. Baik, Mas Muhanan, sedikit terganggu komunikasi saya. Tapi mungkin saya ke Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy, tapi dikatakan di sini Mas Muhanan sudah ada nih tanda-tanda untuk sedikit dihentikan ini. Berteriaklah para penambak baby lobster ini. Dari DPR sendiri bagaimana? Moratorium kah dilanjutkan atau bagaimana? Kan dari awal konsisten menolak ekspor baby lobster karena tidak logis landasan berpikirnya. Kemudian hari ini kan sudah ada surat edaran dari Kementerian KKP, ekspor baby lobster dihentikan sementara. Nah kalau saya sih pengennya selamanya. Kenapa? Karena pada saat ini saya lebih dekat deh. Misalnya saya kan orang Jawa Barat. Itu orang Pangandaran, orang Sukabumi. Itu sekarang sudah hampir nggak bisa lagi dapat lobster. Karena apa? Karena sudah habis. Andai kata pun dibuat misalnya, kenapa sih tidak dipertimbangkan zonasi misalnya, tidak serta-merta seluruh Indonesia baby lobsternya bisa diambil. Nah kita kan harus mempertimbangkan aspek kesinambungan pembangunan ini, yaitu pembangunan kelautan yang berkesinambungan, tidak boleh dihabiskan saat sekarang. Tidak akan ada kasus ini kalau tidak diizinkan ekspor baby lobster. Oke, nanti terakhir saya juga di segmen selanjutnya masuk kami saya akan menuju ke Pak Guntur Saragih. Jadi sebenarnya permainannya seperti apa Pak Guntur? Bagaimana seorang perusahaan eksportir bisa dapat izin ditunjuk menjadi perusahaan eksportir? Bagaimana mereka mungkin merasa sulitnya, ada kekuatan-kekuatan ini bermain yang mungkin tidak punya kekuatan tidak akan bisa masuk sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam?